Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita tanpa terasa sudah masuk di hari yang ke-27 dari bulan Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka kita diberikan anugerah oleh Allah kesempatan waktu berjumpa dengan akhir Ramadan. Ramadan Allah jumpakan dengan kita. Bukan hanya Ramadan, akhir Ramadan pun juga Allah berikan pada kita. Maka ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan pada kita. Tujuannya adalah bagaimana kita sebaik mungkin memanfaatkan waktu yang paling mahal ini di akhir Ramadan, sehingga nanti betul-betul kita menjadi orang yang beruntung di dunia, beruntung dan sukses juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita tahu bahwa Ramadan tambah akhir itu tambah mahal. Maka kita perhatikan nanti tambah akhir terus akan semakin berkurang. Bahkan yang mengherankannya itu sekarang hari Jumat, macam Jumat kemarin itu khotib sudah di mana-mana membahas tentang mempersiapkan bagaimana pembahasan sudah seperti seolah-olah Ramadan itu sudah nggak ada. Nah, ini satu pembahasan yang kurang pas sebenarnya. Seharusnya ini Ramadan masih ada kesempatan besar. Jangan kita malah membahas dengan hal-hal seolah-olah Ramadan sudah habis. Belum Bapak Ibu yang mulia, Ramadan kita tahu, Ramadan itu jangankan sisa 3 hari. Jangankan sisa 3 hari. Kita tahu Nabi bersabda bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya di 10 hari terakhir. Kemudian Nabi memberikan petunjuk lagi di malam ganjil. Lah ganjil kan juga hitungannya bermacam-macam. Apalagi kalau seumpama terjadi ikhtilaf masuknya Ramadan. Biasanya NU Muhammadiyah kan ada perbedaan. Ada yang sudah puasa duluan, ada yang belum. Lah kalau sudah berbeda masuknya, itu ganjilnya akan berbeda. Menurut Muhammadiyah nanti sudah ganjil, menurut kawan-kawan NU masih genap. Lah terus bagaimana? Memang kemungkinan keduanya benar ada. Akhirnya tidak ada orang yang meremehkan, oh ini ganjil, oh itu genap. Maka di daerah lain, kita di Indonesia sepakat sama harinya. Tapi negara lain belum tentu. Maka akhirnya kita terus tetap, jangankan 3 hari,
Ramadan itu hadirin Bapak Ibu yang mulia, jangankan 3 hari, 1 hari saja mahal. Jangankan 1 hari, 1 jamnya saja mahal tuh Ramadan. Jangankan 1 jam, 1 menitnya Ramadan itu mahal. Jangankan 1 menit, 1 detiknya Ramadan itu mahal. Tasbihatun wahid, 1 ucapan tasbih subhanallah di dalam bulan Ramadan, maka itu jauh lebih baik daripada ucapan tasbih subhanallah 1000 kali di luar Ramadan. Hanya beberapa detik. Subhanallah, subhanallah. Lah sekarang tahu-tahu dibahas, ini Ramadan kayak macam sudah habis. Belum. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini anugerah yang besar. Anugerah-anugerah ini di macam-macam tempat, termasuk masjid kita, di tempat lain. Allah berikan anugerah-anugerah, maka kita jangan kendorkan amal kita sedikit pun sampai betul-betul habis daripada Ramadan. Bahkan habis Ramadan pun belum selesai pembahasan, ada anugerah baru lagi. Dan itu sebenarnya belum dibahas karena anugerah yang ini belum lewat. Apa itu? Malam Idul Fitri. Diberi nama juga oleh para ulama dalam riwayat hadis Lailatul Jaizah, malam pembayaran upah. Malam THR. Nah, kalau kita sekarang pahamnya THR kan uang. Jangan kita anggap cuma kita saja menerima memberi THR, enggak. Allah juga memberikan kepada kita ini Lailatul Jaizah, malam pembalasan pembayaran upah. Nabi SAW ditanya, apa itu ya Rasulullah, malam Lailatul Jaizah itu apa? Kata Nabi, kalau seorang pekerja sudah menyempurnakan kerja dan tugasnya, kira-kira apa yang akan dia dapatkan? Maka begitulah, ketika seseorang sudah sempurna di bulan Ramadan, sempurna menjaga, sempurna memanfaatkan waktu, sempurna buat amal, dia jaga kemuliaan Ramadan, maka dialah orang yang layak untuk mendapatkan balasan amal dia pada malam itu. Tapi sayangnya Lailatul Jaizah, malam Idul Fitri itu bahkan banyak tempat, banyak masjid itu kalau sudah malam takbiran itu tidak ada orang sama sekali. Bahkan banyak masjid itu yang muazzinnya 1 orang, iqomahnya juga nanti dia, yang imamnya pun juga nanti dia. Maka ini suasana-suasana seperti ini jangan sampai membuat lalai kita. Maka mari, kesempatan yang besar Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita, waktu masih begitu panjang ke depan Ramadan ini, maka mari kita manfaatkan dan gunakan sebaik mungkin untuk menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin banyak kita kerjakan di awal-awal Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu kata Nabi, hanyalah amal itu dihitung oleh Allah itu akhirnya. Lah ini akhir Ramadan. Mungkin kita sungguh-sungguh di akhir ini, semoga akhir yang sungguh-sungguh itu dipandang oleh Allah. Akhirnya kekurangan-kekurangan kita di tengah, kekurangan-kekurangan kita di awal, semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan lagi beberapa hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca hadis yang as-sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhoi Allah anhu kepada sahabat Abu Hurairah. Qala Sayyidina Abu Hurairah telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap persendian, minan nasi, daripada manusia, alaihi wajib ke atas setiap persendian tadi, sodakotun, dibayarkan sedekahnya. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, yang terbit, fihi, di hari tersebut, asyamsu, matahari. Kata Nabi, setiap persendian tulang-tulang kita, dalam riwayat lain itu bahasanya Bani Adam, setiap persendian kita manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita membayarkan sodakoh untuk setiap persendian itu
Kapan? Waktunya akan ada. Kapan? Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap kali terbit matahari, maka perintah sedekah kewajiban itu ada. Kalau sudah nggak terbit, maknanya entah kita yang mati, entah kiamat dunia. Maka berarti udah nggak ada lagi perintah itu. Setiap kali terbit matahari, maka perintah sedekah itu wajib untuk dibayarkan, dikerjakan, ditunaikan kepada setiap persendian Bani Adam. Ta'dilu, mendamaikan, berbuat adil. Bainatsnain, di antara dua orang, sedekahun dihitung sedekah. Wa tu'inu, dan menolong ar-rajula, seseorang, fi dabbatihi, di dalam tunggangannya. Fatahmiluhu, kemudian dia mengangkat barangnya tadi, alaiha, ke atas tunggangan orang tadi. Au tarfa'u, atau dia mengangkatkan lahu untuk orang, alaiha, atas barang, alaiha, atas kendaraan tadi, mata'ahu, barang-barangnya, sedekahun, itu pun dinilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, mengucapkan kalimah at-thayyibatu, yang baik, sedekahun, dinilai sedekah. Wa bikulli khatwatin, bisa juga wa bikulli khutwah, kha fathah ataupun kasrah, kha fathah ataupun dhammah. Wa bikulli khatwatin, setiap langkah, tamsyiha, yang dilangkahkan, ila sholati, menuju sholat, sedekahun, juga dihitung sedekah. Wa tumitul adha, dan menyingkirkan yang menyakitkan, anit thoriqi, dari jalan, sedekahun, dihitung sedekah. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini hadis jelas diriwayatkan oleh dua ulama besar, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi ini hadis betul-betul tingkatan paling sahih dari segi hadis. Jadi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim sudah sepakat, itu derajat sahih paling kuat. Paling kuat. Setelahnya itu yang diriwayatkan Bukhari saja. Yang setelahnya yang diriwayatkan Imam Muslim saja. Baru kemudian yang diriwayatkan oleh imam-imam lainnya. Jadi ini betul-betul puncak tingkatan kesohihan suatu hadis. Dari hadis ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, setiap persendian. Persendian ini ada beberapa keterangan dari beberapa hadis. Banyak beberapa riwayat, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa, kata Nabi, khuliqa, telah diciptakan bagi setiap orang itu Allah ciptakan sittin wa thalathumi'ah mafsal, ada 360 persendian. Berapa banyak persendian yang Allah berikan pada kita, di tangan, di kaki. Persendian itu di tubuh setiap orang enggak kurang 360. Maka kemudian kalau sudah sebanyak itu, diikutkan hadis yang tadi kita baca, dari persendian-persendian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fi kulli mafsalin shadaqah. Setiap satu persendian itu ada satu perintah kita harus menunaikan, yaitu bersedekah. Berarti minimal 360 kali. 360 amal, 360 kali kita buat untuk membayar sedekah, menunaikan daripada persendian-persendian yang sehat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa ini diperintahkan, hadirin Bapak Ibu yang mulia? Karena kita tahu bahwa satu persendian itu saja, kalau seumpama dari 360 itu, kata para ulama, satu saja melenceng, itu sudah nggak bisa tidur satu orang. Makan sudah nggak bisa, minum sudah nggak enak, makan sudah tak enak, tidur sudah menjadi susah. Itu baru satu. Kalau seumpama dua yang dijadikan oleh Allah menjadi rusak, bagaimana? Satu saja sudah seperti itu. Maka dari persendian-persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kondisi sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan, maka sepantasnya kita untuk mengganti, mengimbangi anugerah Allah tadi dengan melaksanakan sedekah. Lah, karena sedekah itu umumnya orang, kita umat Islam siapapun memahami sedekah itu bil mal, dengan harta.
Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak harus sedekah itu dengan harta. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa as-sadaqah tadfa'ul bala. Kita sekarang diberikan anugerah oleh Allah, badan sehat, mata sehat, tangan sehat, kaki sehat, menunjukkan persendian itu sehat semua. Maka kalau kita ingin tetap anugerah-anugerah itu tetap dikekalkan oleh Allah, maka caranya sedekah. Sedekah itu akan menolak bala. Keburukan-keburukan yang mungkin kalau seumpama dia ini enggak sedekah datang, asbab dia bersedekah, keburukan itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau enggak sedekah jatahnya kena penyakit, naudzubillah. Mungkin kalau dia enggak sedekah tangannya rusak, tangannya patah, kakinya patah, naudzubillah. Asbab sedekah, maka akhirnya keburukan-keburukan, musibah-musibah, bala-bala itu dihilangkan oleh Allah. Nah, cuma jangan pula kita buruk sangka. Ini ada hadis itu dua kacamata ya. Ketika ada dua hadis, Nabi itu selalu bercerita tentang sudut pandang yang banyak. Maka kalau kita membaca hadis ini, maka yang seperti ini kacamata untuk nilai diri namanya, nilai diri kita. Jangan salah buka buku. Banyak orang zaman sekarang tuh salah buka buku. Suami buka buku jadi istri. Istri buka buku bagaimana jadi suami. Ini kan kacau. Maka para ulama sering kan memberi nasihat, kalau ada orang belum menikah. Kalau belum menikah mau nikah, dia tuh ingin satu orang laki-laki misalkan. Ini nikah. Dia pasti kan inginnya tuh cari istri solehah. Kan pasti keinginan laki-laki begitu. Sebaliknya wanita juga kalau ingin mencari suami kan pasti cari orang yang soleh. Soleh itu bahasa Arab artinya orang baik. Orang yang betul kehidupannya. Baik, betul menjalani amal-amal agama. Lah kalau satu orang laki-laki ingin menjadi laki-laki soleh, kira-kira kalau pergi ke toko buku agama, buku apa yang dia cari? Ada dua buku di depan dia nanti. Buku jadi laki-laki soleh atau buku jadi wanita solehah. Kalau laki-laki yang nyari, buku mana yang akan dicari? Harusnya buku laki-laki soleh. Yang mau jadi soleh dia kok. Kalau dia sempat salah cari buku bagaimana? Buku wanita solehah. Ini salah. Kalau sempat terbeli, yang satunya tertinggal, maka dia pulang, dia baca buku wanita solehah, dia laki-laki. Singkat cerita nikah. Nanti kalau sudah nikah, habis itu istrinya dicerca. Hei, tengok, kamu ini nggak cocok sama buku. Kata Nabi, istri solehah itu yang enak dipandang. Lah kamu ditengok aja kayak macam pisang goreng. Baunya seperti ini seperti itu. Akhirnya menyuruh orang untuk disesuaikan dengan keilmuan orang yang dia suruh. Padahal ini salah. Kalau dia laki-laki, harusnya kalau ingin dapat istri solehah, jadilah menjadi orang soleh. Itu sudah kaidah. Perempuan juga begitu. Maka kalau kita ini dalam hal hadis apapun, bukan salah hadis itu enggak. Sekarang kacamatanya dari mana? Untuk siapa? Seperti tadi sedekah menolak bala. Itu untuk kita, untuk saya. Jangan kita. Kadang kalau kita ini ada masalah susah dicari. Siapa yang tanggung jawab? Kita, Pak. Kita tuh banyak, enggak bisa jumpa tuh nanti. Saya. Hadis sedekah menolak bala saya. Jangan kita gunakan untuk orang. Kalau kita ini kacamatanya untuk orang, tahu-tahu tetangga kita kebakaran. Apa kita bilang nanti? Ndak sedekah anggironya dong. Kan pasti itu penilaiannya. Kenapa kok keluar ucapan seperti itu? Mendengarkan kawan kemalingan, rumahnya dibobol maling, ada orang dapat musibah, naudzubillah, kawannya ditabrak mobil, tabrak motor, rumahnya kebakaran. Dia pakai hadis ini. Ini orang tidak pernah sedekah. Oh, ini salah kacamata. Itu hadis untuk Anda, bukan untuk orang. Kalau untuk orang ada, setiap musibah yang ada, setiap musibah yang datang, itu akan menghapuskan dosa. Nah, kalau datang ziarah ke orang dapat musibah, sampaikan hadis itu, jangan hadis yang satunya. Maka
Hadis itu nggak ada yang salah, penempatannya saja terkadang orang itu tidak pandai menempatkannya. Maka sedekah, kata Nabi, sedekah adalah menolak bala. Maka kalau kita ini mungkin hidup kita susah, kok dapat masalah hari-hari, maka kita nilai diri kita pribadi, saya kurang sedekah. Nah, saya. Atau mungkin orang-orang yang betul-betul murid kita, anak yang memang kalau kita beritahu tidak tersinggung kan, orang seperti itu nggak apa-apa. Datang dia, guru, Ustadz, ini saya banyak masalah ini, bagaimana? Oh, kamu kurang sedekah, kata Ustadz. Kenapa? Ini orang memang satu sama lain sudah menganggap seperti satu diri, nggak akan tersinggung satu sama lain, tidak ada masalah. Itu berarti sama dengan menasehati diri sendiri. Tapi orang tidak kenal, tidak akrab, dapat masalah, dapat musibah, beritahulah macam tu. Kalau tidak bertambah mengamuk di depan kita. Maka yang seperti ini harus kita terapkan sesuai dengan tempat masing-masing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi memberitahu tadi, mengajarkan bahwa sedekah itu bukan hanya harta. Karena kalau sedekah itu hanya dengan harta, akhirnya yang bisa sedekah hanya orang yang punya harta. Hadis sebelumnya juga kita kurang lebih ada kemiripan. Orang-orang fakir muhajirin, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin kan sempat ada melihat orang kaya terlalu banyak kesempatan untuk masuk surga. Kami kurang kesempatannya. Karena pemikiran umumnya orang seperti tadi, orang kaya bisa sedekah, kami mana bisa. Bahkan orang kaya bisa memerdekakan budak. Dari mana duit untuk merdekakan budak? Harga budak itu apalagi yang mahal, kalau di zaman sekarang diuangkan gak kalah dengan mobil-mobil mahal. Nah, mereka bisa bersedekah sebanyak itu, kami tidak mampu, dari mana? Maka Nabi ngajarkan sedekah itu tidak harus dengan harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tadi, kata Nabi, setiap apapun amal kebaikan itu akan dinilai sedekah oleh Allah. Di antaranya Nabi mengajarkan mendamaikan dua orang, sedekah. Kemudian menolong orang yang sedang punya barang, ngangkatkan barangnya, naikkan ke kendaraannya, itu juga dihitung sedekah. Kemudian kalau seseorang mengucapkan kalimat yang baik, itu sedekah. Apabila seseorang menyingkirkan satu barang-barang yang mengganggu di jalan, itu juga sedekah. Maka banyak tambahan dalam riwayat lain, kata Nabi, fa illam yaf'al fal yumsik. Ini enggak ada dalam riwayat yang kita baca tadi, tapi didukung oleh riwayat lain yang juga dalam kitab Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, fa illam yaf'al fal yumsik anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Kalau memang enggak mampu juga untuk ngerjakan yang saya beritahu tadi, fal yumsik anis syarri, tahan diri kalian, jangan sampai buat kerusakan, ganggu orang. Karena itu juga akan dihitung sedekah untuk dirinya. Jadi kadang ada orang nggak mampu lagi ngasih manfaat pada orang lain, maka bagaimana? Jangan merusak, mengganggu orang lain. Itu udah jadi sedekah. Jadi ganggu orang itu ketika dia punya potensi, dia punya satu sifat, ada kemungkinan untuk mengganggu, menyakiti, merusak orang. Kok dia tahan? Itu pun juga dihitung sebagai sedekah. Maka berarti nggak ada ruginya. Sekarang ini orang itu mau buat amal baik atau tidak. Termasuk tadi, tidak bisa buat baik, jangan buat buruk. Gak mampu untuk kerjakan kebaikan, jangan malah mengganggu orang. Karena dengan menahan diri tadi, itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan cukup dihitung dia membayar, menunaikan sedekah termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedekah itu tidak hanya terbatas daripada harta saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca tadi secara khusus ada beberapa amal Nabi ajarkan. Jadi Nabi nyebutkan amal tadi nggak sembarangan. Kata Nabi, engkau mendamaikan dua orang. Dua orang sedang berkelahi, dua orang sedang ribut, maka kemudian engkau damaikan, itu sedekah. Dan ini banyak kejadian di mana-mana. Entah orang itu laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan misalkan suami sama istri. Ini yang lumayan, pahalanya itu bukan lumayan ya, sangat-sangat besar. Kok ada suami dengan istri sedang ribut, ada orang yang bisa mendamaikan, itu pahala yang sangat besar.
Karena di antara hal yang paling disukai oleh setan adalah kesuksesan bagi setan ketika membuat seorang suami dengan istri bercerai. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah talak, bercerai. Cerai itu boleh enggak? Dalam hadis itu kan disebut halal, boleh. Maka kita jangan hanya berpikir tuh yang penting boleh. Kalau di ini boleh akan saya kerjakan. Tidak semua hal boleh itu bagus. Berapa banyak hal boleh itu enggak baik. Bahkan ada hal yang boleh, jawaz, halal, tetapi ternyata perkara itu enggak disukai oleh Allah. Di antaranya tadi bercerai. Maka ketika ada suami istri sudah hampir bercerai, ribut kerjanya, ada orang yang bisa mendamaikan, itu sedekah yang luar biasa yang dia kerjakan, dan ini termasuk perkara yang paling disukai oleh setan. Ini perkara yang paling disukai oleh setan, perceraian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan juga dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kalian damaikanlah di antara dua orang saudara kalian yang bertikai. Memang perintah Allah. Maka itu tadi menguatkan daripada Nabi mengatakan mendamaikan dua orang itu sedekah. Memang perintah Allah. Jadi orang tuh terkadangan ribut, berkelahi itu lupa. Kamu berkelahi itu saudara sendiri lah. Saudara, orang Islam tuh saudara kita. Kalau enggak saudara kita anggap di dunia ini, di akhirat pasti jadi saudara. Kalau kita ini mungkin di dunia masih ribut-ribut juga dengan orang Islam, mau enggak mau nanti di akhirat kalau dapat jatah surga dua-duanya, malu nanti itu jumpa dalam surga. Tapi ada ayat Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ini ayat luar biasa. Wa naza'na, maka kata Allah akan aku cabut ma fi sudurihim min ghil, akan aku cabut dari dalam hati mereka ghil, kebencian, kedengkian, gak suka. Dalam hati orang beriman itu hal gak suka, kebencian, kok sempat masuk surga, dapat jatah surga, maka hal itu akan dicabut oleh Allah, dihilangkan kedengkian, kebencian. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, maka nanti mereka akan menjadi saudara nanti di surga, ala sururim mutaqabilin, duduk di atas dipan-dipannya surga. Jadi malulah nanti. Maka kalau ada kawan-kawan saudara entah siapa itu berkelahi, kasih tahu, malu beko, masuk surga malu beko. Walaupun nanti akan Allah cabut, perkelahian itu tidak ada, kebencian itu sudah nggak ada. Maka dalam beberapa riwayat, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dalam beberapa riwayat kata Sayyidina Ali, aku berharap yang diterangkan dalam ayat ini termasuk diantaranya adalah aku dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Akan terjadi pertikaian. Seperti apapun bertikainya orang Islam, itu insya Allah di akhirat itu pertikaian itu akan selesai. Ikhwanan, mereka akan dijadikan saudara oleh Allah nanti di dalam surga. Lah kita jangan sampai lupa orang Islam itu saudara. Karena lupa jadi saudara, maka akhirnya mereka ribut dan berkelahi. Ingatkan, ya saudara. Tidak mau ngaku saudara di dunia, dipaksa nanti kalau mau masuk surga, akhirnya jadi saudara betul juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang Nabi sebut secara khusus di sini tadi mendamaikan dua umat Islam. Kemudian dua saja itu Bapak Ibu yang mulia, dua orang, Nabi katakan mendamaikan dua orang, pahalanya sudah sebegitu besar. Bagaimana kira-kira kalau yang ribut itu 4 orang? Bagaimana kira-kira kalau yang ribut itu sekampung? Perang suku, perang antar daerah, tawuran, kok bisa didamaikan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat bahwa kalimat seseorang yang diucapkan ketika mendamaikan orang Islam itu akan dihitung fi sabilillah. Karena nggak sembarangan itu memang. Satu orang saja begitu pahalanya, bagaimana mendamaikan orang banyak. Kemudian amal yang lain yang Nabi sampaikan, menolong satu orang ketika ada kendaraan.
Atau dia ketika dia punya kendaraan, fatahmiluhu 'alaiha. Sedang naik motor, sedang naik mobil, diberikan tumpangan. Itu sedekah. Kalau zaman sekarang entahlah ini, entah adon, entah indah. Tapi kalau zaman dulu, Bapak Ibu yang mulia, ini luar biasa zaman dulu. Adat akhlak yang seperti kita sedang naik sepeda motor, itu nggak akan mikir nih orang kenal apa enggak. Itu akan diberikan tumpangan. Karena Nabi sedikit pun tidak pernah ngasih tahu kalau yang kenal kasih ya, yang nggak usah ya. Karena memang kondisi zaman sudah rusak, persangkaan buruk lebih kita dahulukan daripada hal-hal lainnya. Maka banyak kisah. Kalau kita baca, ada dalam kisah beberapa, termasuk dalam bab fadilah sedekah yang ditulis oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Di situ ditulis satu orang, dia ini budak yang diperintahkan tuannya untuk membawa kendaraan. Tiba-tiba di tengah jalan ada satu orang mengatakan, wahai fulan, boleh nggak saya numpang di kendaraan kamu? Kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Saya juga mau ke situ. Boleh nggak numpang? Boleh. Singkat cerita, diberikan tumpangan. Sampailah di persimpangan jalan, di pertigaan jalan. Maka orang yang numpang tadi nanya, biasanya kamu lewat mana? Saya biasanya lewat sebelah kiri ini. Maka orang yang numpang tadi ngasih tahu, enggak, sebelah kanan ini lebih dekat. Maka orang budak tadi ngasih tahu, sebelah kanan saya belum pernah. Kalau sebelah kiri memang di sini selalu saya lewat. Maka yang numpang tadi ngasih tahu, oh di sini jalan lebih bagus, makanan untuk binatang banyak, air juga cukup di situ. Akhirnya singkat cerita diikuti. Nggak taunya terus berjalan sampai di tengah jalan, penumpang tadi yang numpang tadi tiba-tiba menghunuskan pedang, ingin dibunuh. Rupanya perampok. Zaman sekarang apa namanya? Begal. Begal itu bahasa halus. Zaman sekarang ini kan ngeri kita. Keburukan ditutupi, bangkai ditutup, nama-namanya jadi indah. Perampok, ada orang berzina dirubah nama jadi selingkuh. Ya zina lah, kenapa jadi selingkuh? Bahasa yang untuk menutupi hal-hal buruk. Maka akhirnya perampok itu turun. Maka dia hunuskan pedang. Singkat cerita, budak tadi pun mengatakan, jangan bunuh saya. Kalau kamu tujuannya ngambil harta, ambil, bawa. Nggak usah bunuh saya pergi. Maka perampok tadi mengatakan, ya nggak bisa. Memang saya tuh ingin ngambil harta, juga ingin bunuh kamu. Maka akhirnya mohon, nggak mau. Akhirnya singkat cerita, budak tadi pun mengatakan, ya sudah. Kalau kamu memang betul-betul tidak mau juga membiarkan saya lepas, izinkan saya sholat sunnah 2 rakaat. Maka akhirnya perampok tadi tertawa. Sholat sunnah? Sholatlah. Tengok tuh, tengkorak 100 orang yang saya bunuh, ratusan itu, semua sama minta dengan kamu. Minta sholat semua juga tetap jadi tengkorak. Maka singkat cerita si budak tadi pun sholat. Ketika dia sholat takbir, mulai baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, maka dalam riwayat itu dikisahkan, dia pun bingung. Apalah ayat yang muncul kalau kondisi macam kayak begitu. Maka tiba-tiba teringatlah satu ayat. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah. Terbaca ayat itu. Singkat cerita, di tengah-tengah dia sholat, belum lagi selesai sholat, nggak tahu perampok itu sudah disembelih oleh malaikat dari langit. Belum lagi selesai sholat, maka selesai sholat, dia nengok, lah kamu siapa? Maka kata yang datang tadi, pertama nggak tahu siapa, maka kata orang yang datang, saya penjaga ayat yang kamu baca tadi. Allah perintahkan saya untuk turun memberikan bantuan kepada engkau. Nah, coba zaman dulu seperti ini. Dan kejadian itu kalau kita lihat dengan zaman sekarang itu nggak ada. Sesoleh-soleh orang dulu kalau nolong tuh nggak mikir. Ini bukan orang yang seperti kita ya. Kita kan memang imannya lemah. Mau niru kayak tadi kan nggak mampu. Tapi dengan kita tahu kisah Nabi, membaca kisah sahabat, membaca kisah orang soleh, kita jangan merasa sok soleh. Ternyata mereka tuh jauh lebih soleh daripada kita, sehingga berbuat kebaikan tuh nggak pakai mikir terlebih dahulu. Kalau kita tuh membuat kebaikan, Bapak Ibu yang mulia tuh mikir, ngukur. Akhirnya Allah pun memberikan anugerah pada kita tuh ngukur juga. Seginilah dapatnya.
Orang-orang soleh dahulu enggak, karena enggak pernah mengukur. Sedekah enggak diukur, kebaikan enggak diukur, akhirnya anugerah pun juga tanpa batas Allah berikan pada mereka. Jadi menolong orang, memberikan tunggangan. Lah kira-kira masih ada enggak ini? Sedangkan ini Nabi sebut dengan cara spesifik, jelas, khusus. Nolong orang, berikan tunggangan, itu termasuk sedekah. Maka hal-hal yang seperti ini bukan satu hal yang sebenarnya harus dihindari. Tapi kalau kita ini iman tidak kuat, ya susah untuk ngamalkan. Paling tidak, kalau memang kondisi kita sudah dalam kondisi mampu, contoh satu orang kita sendiri takut, lah kalau berdua janganlah takut nolong orang. Apalagi kalau kita bertiga, kenapa kita takut? Udah tahu ada orang jalan kaki sendiri, ada orang susah sendiri, kita berdua bertiga di mobil, apalagi susahnya di situ. Maka ketika ada kemampuan hal-hal yang seperti itu, maka kita biasakan diri untuk memberikan pertolongan pada orang. Dulu, ini saya juga masih muda kan, zaman kami kecil-kecil dulu itu biasa. Ketika berangkat sekolah jalan kaki, maka nanti tiba-tiba mobil lewat, itu orang buka pintu. Dek, mau kemana sekolah? Naik. Ini belum lama, adat yang seperti ini, kebaikan-kebaikan yang ada tuh masih ada sebenarnya dibuat. Tapi belum lagi waktu itu lama, kondisi-kondisi seperti ini, adat kebaikan itu sudah hilang di kalangan kita. Maka Nabi mengingatkan, menolong orang, memberikan tunggangan pada orang, itu dihitung sedekah. Kemudian kata Nabi, ketika ada orang bawa barang, ngangkut barangnya, meletakkan di kendaraannya, bantu angkatkan, itu pun termasuk sedekah. Wal kalimatut thayyibah, kemudian juga seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita tahunya kalimat thayyibah ini satu nama yang khusus, kalimat la ilaha illallah. Lah ini memang kalimat thayyibah yang betul-betul tertinggi, yaitu kalimat yang baik itu. Tapi bukan hanya yang dimaksud kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah saja, enggak. Semua apapun kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan masuk dalam hal ini. Bahkan kata para ulama, jangankan kalimat thayyibah. Kalimah itu kan ucapan ya. Jangankan kalimat thayyibah. Angtalqa akhaka biwajhin taliq. Kamu jumpa dengan saudara Islam kamu dengan wajah yang berceria, senyum. Itu kan tidak ada ucapannya itu. Itu pun dihitung sedekah. Apalagi ngomong baik. Wajah baik saja sedekah. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan kalimah thayyibah itu luas. Kalimah thayyibah itu termasuk zikir, termasuk doa, termasuk salam, assalamualaikum, termasuk menjawab salam, waalaikumsalam. Salam itu sunnah, kalau menjawabnya sudah jadi wajib. Maka kalimat-kalimat yang baik apapun itu termasuk sedekah. Termasuk juga Bapak Ibu yang mulia, hal yang banyak hilang. Satu sunnah hampir hilang di kalangan kita umat Islam, tashmiyatul atis, mendoakan orang yang bersin. Tapi ada syarat, kata Nabi, siapa di antara kalian saudaranya yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Ketika orang doakan tadi yarhamukallah, maka yang bersin tadi jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini hampir hilang juga. Ada orang bersin diam aja kita. Enggak, doakan yarhamukallah. Kalau dia mendoakan yarhamukallah, kita yang bersin balas doa yahdikumullah. Alhamdulillah, kenapa? Penyakit-penyakit dihilangkan Allah. Itu perenggangan tuh, semua kuman-kuman, virus-virus mau masuk, maka respon. Ini kata dokter nih, Nabi nggak pernah ngasih tahu. Virus-virus mau masuk, maka respon pertama yang akan keluar dari tubuh kita bersin. Tandanya ditolak oleh Allah dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini siapa? Nggak mampu kita nolak apapun. Maka ketika Allah tolong kita, hal-hal yang buruk mau datang masuk kepada diri, kemudian Allah tolak, maka layak kita untuk bersyukur. Alhamdulillah. Kita dengar ada kawan kita kok bersin baca alhamdulillah, maka doakan dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu.
Kok ada orang baca yarhamukallah untuk kita, maka balas yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuk pada kamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan dirimu. Kita hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini dulu sampai diriwayatkan zaman Nabi SAW, orang Yahudi itu biasa bersin depan Nabi. Tujuannya cuma satu, supaya dapat doa dari Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi itu tahu kalau Rasulullah itu Nabi, itu tahu. Bahkan saking tahunya dalam Al-Quran itu Allah terangkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu saking mereka itu tahu Rasulullah itu Nabi, lebih mereka kenal lagi Nabi daripada anak mereka. Ini bahasa Al-Quran. Lebih kenal lagi, orang Yahudi tanya, ini siapa? Itu anak kamu kan, ini siapa? Mana yang kamu lebih kenal tanda-tanda ini orang ini Nabi daripada tanda-tanda ini anak kamu? Maka orang Yahudi ngasih tahu, saya lebih kenal dengan Nabi daripada anak sendiri. Tapi ini pula bahayanya, orang itu ketika tahu, diberitahu, sudah tahu, tidak mau mengikuti hal-hal yang sudah sebenarnya itu yang benar, itu yang jadi masalah. Itulah orang Yahudi. Udah tahu tapi melawan. Ini susah tuh. Tahu ya, macam kita Bapak Ibu yang mulia, ada orang pura-pura tidur. Pura-pura tidur ya, cobalah bangunkan. Bukan susah, enggak bisa, Pak. Masa orang yang pura-pura tidur dibangunkan? Ya enggak bisa lah. Yang bisa dibangunkan itu siapa? Orang yang tidur. Kalau dia pura-pura tidur, enggak bisa itu. Bisanya pakai petasan itu, baru bisa. Kayak yang kedua, bangunkan, kasih ayam panggang sebelah, baru bangun itu. Begitulah kondisi Yahudi. Maka Allah beri gelar mereka maghdubi alaihim, orang yang terlaknat, karena tadi tahu. Maka orang Yahudi sering mereka datang di samping Rasulullah bersin. Tujuan cuma satu, ingin dapat doa Nabi tadi, yarhamukallah. Tapi ketika mereka bersin, Nabi enggak doakan yarhamukallah, cuma doakan yahdikumullah. Semoga Allah kasih kalian hidayah. Ini saking pentingnya amal ini, orang-orang Yahudi ngejar pentingnya doa itu kepada Rasulullah. Lah sekarang kita umat Islam tidak mau, malah meninggalkan sunnah ini. Maka amalkan ini. Kalau bisa bersin-bersin dekat dengan orang-orang yang ngerti agama, nanti dapat doa itu. Kalau dia nggak tahu agama kan nggak bisa jawab. Bersin, alhamdulillah, ada ustadz samping tuh, insya Allah dapat doa. Kalau enggak ya berarti ustadznya enggak terdengar dia bersin. Jadi Nabi mengatakan wal kalimatut thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu pun sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid itu akan dihitung sebagai sedekah. Ini motivasi yang Nabi berikan. Kan kita sudah tahu bahwa sholat berjamaah seperti apapun itu jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Maka Nabi beritahu, jangankan sholatnya, sholat itu kan amal besar jelas. Jangankan sholat, jalan saja udah dapat pahala. Jangankan jalan, satu langkah diangkat 1 derajat, 1 langkah dihapuskan dosa. Maka Nabi jelas menyebutkan bahwa melangkahkan kaki pergi ke masjid, maka setiap langkahnya itu akan dihitung sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq, seseorang menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan, itu pun termasuk sedekah. Nah, ini amal-amal yang nampaknya sepele, nampaknya ringan, ada paku di jalan, ada duri di jalan, maka kalau ada orang yang mau berpikir itu disingkirkan, maka berarti ini pemikiran betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kan orang sekarang pada cuek ya, bedian salah, nampak batu dibiarkan. Padahal tanpa dia sadar, coba dia singkirkan itu batu, tidak sadar dia gara-gara dia membiarkan itu, tidak berapa lama kemudian motor terguling gara-gara melewati batu itu. Maka menghindarkan apapun yang mengganggu di jalan dihitung sedekah. Dan dalam satu hadis yang juga sahih, Nabi SAW bersabda bahwa kata Nabi, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu Allah berikan ada 73 cabangan lebih. Jadi bid'un ini dalam bahasa Arab itu hitungan 3 sampai 10. Jadi 73 lebih. Iman itu ada 73 lebih cabangnya. Maka kata Nabi, yang paling tinggi a'laha, yang paling tinggi adalah syahadatu an la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah.
Wa adnaha, cabangan yang paling rendah dari iman, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan yang menyakiti daripada jalan. Jadi bukan cuma duri, apapun yang mengganggu kok dia singkirkan, itu termasuk cabangan iman walaupun paling rendah. Jadi iman itu ada cabang paling tinggi, ada cabang paling rendah. Cabang ya, bukan amal yang dikatakan rendah, enggak, cabang atas, cabang bawah. Maka kata para ulama, karena ada hadis ini, nah ini kadang nih orang yang memahami bid'ah terlalu ketat, ini ada ulama memahami, ulama itu bukan orang sembarangan. Maka kata ulama, dari hadis yang kita dengarkan tadi, Nabi bersabda, iman itu paling tinggi cabangnya la ilaha illallah, paling rendahnya adalah menyingkirkan hal yang mengganggu daripada jalan. Maka kata para ulama, karena ada hadis ini dianjurkan ketika dia menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan, gabungkan dua amal tadi, amal tertinggi dengan amal terrendah, pindahkan duri sambil baca la ilaha illallah. Salah enggak? Secara umum saja tadi disuruh kok mengucapkan kalimat thayyibah. Maka ketika satu waktu kok bisa mengerjakan semua amal, apa ruginya kita mengerjakan semuanya? Maka ketika dia dalam satu waktu bisa mengumpulkan amal-amal itu tadi, berarti terutama tadi bisa mengumpulkan cabangan tertinggi dan cabangan terendah, maknanya dia mengumpulkan amal yang sempurna. Ini hal-hal yang nampaknya mana dalilnya? Ya kalau memang ngajinya sedikit susah. Ini memang perlu diajarkan, perlu diterangkan. Kalau nggak diterangkan nggak dapat itu hadis, pemahaman seperti tadi. Wah ini memahami nggak sama dengan yang Nabi. Lah masa Anda pahamnya jauh lebih daripada Nabi juga? Enggak. Nabi itu kalau sudah memberikan hal itu umum, hadirin Bapak Ibu yang mulia, jangan kita sempitkan. Nabi kalau sudah nggak ngelarang, jangan kita ngelarang. Lah sekarang yang herannya Nabi nggak ngelarang, dia ngelarang. Akhirnya kita bingung, nabinya yang mana ini? Kamu atau ini? Nabi kalau sudah tidak menyempitkan, jangan disempitkan. Nabi kalau tidak ngelarang, jangan pandai-pandai ngelarang. Karena melarang, menyempitkan, dan lain sebagainya, itu pun butuh dalil. Jadi butuh dalil untuk hal semuanya. Maka tadi ulama mengatakan, ya kalau dia pandai-pandai, dengan cara seperti tadi, bisa saja tanpa dia sudah pandai tahu, mengumpulkan beberapa pemahaman tadi, akhirnya dalam satu waktu bisa mengamalkan beberapa perintah-perintah Allah dan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, itu hadis yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan. Dan Nabi dalam riwayat yang kita dengarkan itu tadi sampai terakhir menyingkirkan hal yang mengganggu daripada jalan, itu termasuk sedekah. Ada beberapa tambahan dalam riwayat lain yang juga sahih. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan makna yang hampir sama, tapi ada tambahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu kullu sulama min ahadikum shadaqah. Berpagi-pagi kalian, setiap persendian daripada kalian itu wajib dibayarkan sedekah. Maka Nabi mengatakan lanjutannya, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah dihitung sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kali ucapan takbir Allahu akbar dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Mengajak pada kebaikan dihitung sedekah, mencegah daripada kemungkaran dihitung sedekah. Wa yujzi'u an dzalik, dan gak mampu juga. Kan kata Nabi tadi 360 persendian, banyak kali mau dikerjakan. Wa yujzi'u an dzalik, mencukupi daripada itu semua. Rakaatan yarka'uhuma minad duha, seseorang mengerjakan salat sunnah duha 2 rakaat. Nah, ini Nabi katakan tadi nggak mampu sebanyak yang Nabi ajarkan tadi. Banyak kali nampaknya. Kata Nabi, yujzi'u an dzalik, mencukupi daripada itu semua 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu sholat duha. Nah ini penting. Syukur kita kalau kita dikasih taufik oleh Allah kok setiap pagi bisa duduk di masjid. Kan bisanya itu dengan zikir, duduk kajian sampai terbit matahari. Kemudian tunggu 16 menit kemudian
baru kemudian sholat sunnah. Ulama berbeda pendapat, sholat sunnah apa namanya? Sebahagian ulama mengatakan isyraq, sebahagian ulama mengatakan duha. Imam Syafi'i mengatakan itu duha. Isyraq itu kata Imam Syafi'i duha awal. Hanya ikhtilaf ringan, tidak ada masalah. Mau isyraq silahkan. Kalau ditanya ke Imam Syafi'i itu sholat apa? Duha tuh kata Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan isyraq. Maka hakikatnya itu sholat duha. Maka ketika kita mengerjakan 2 rakaat di waktu sholat duha mencukupi daripada perintah sedekah kepada 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Kenapa? Hikmah diantaranya kata para ulama, li'anna sholat amalun bijami'il a'dha. Kita tahu Bapak Ibu yang mulia, sholat itu kan bukan amal yang hanya di dalam pikiran, hafalan, lidah, tidak. Tapi sholat itu adalah amalan seluruh anggota tubuh. Badan kita tuh semua bergerak waktu sholat. Maka maknanya seseorang fa idza shallal abdu faqad qama kullu udwin minhu biwadhifatihi wa adda syukru ni'amihi. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat, ini diantara hikmahnya, kalau seseorang hamba berdiri sholat, maka berarti dia telah menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Nikmat bergerak, nikmat sehat. Maka orang itu kalau sholat, tandanya dia syukur pada Allah. Kok enggak jaga sholat? Ini tanda orang yang kufur nikmat pada Allah. Maka minimal kata Nabi, itu semua tercukupi dengan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah duha. 2 rakaat cukup Bapak Ibu. Gimana 4 rakaat? Dalam satu riwayat yang sahih bahwa sholat sunnah duha itu 8 rakaat. Sebahagian ulama mengatakan sampai 12 rakaat. Mana-mana suka kerjakan. Bawa suku yang sahih Ustaz, 8. Jangan cuma tahu sahih tapi ribut kerjakan cuma 2. Nah itu kacau tuh. Kalau mampu 2 ya sudah kita diam. Tapi ada orang mampu lebih, silahkan, itu anugerah yang Allah beri. Maka kerjakan 2 saja cukup. Bagaimana kira-kira 4 rakaat? Bagaimana kalau dia tambahkan lagi jadi 6? Bagaimana kalau dia tambahkan 8 rakaat? Dan itu paling sempurnanya sholat sunnah duha. Sudah jam 6:13, ini sudah terbit matahari. Mungkin ini satu hadis yang bisa kita dengarkan Bapak Ibu yang mulia. Memang kita penting ya mendengarkan hadis dengan pemahaman yang benar diajarkan para ulama, supaya kita tuh nggak salah-salah paham. Jadi yang saya terangkan itu tadi semua, itu bukan pemahaman saya, nggak. Jadi saya pun juga membaca pemahaman ulama, termasuk duduk dalam kajian ini yang saya baca itu syarah yang ditulis oleh satu ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau termasuk ulama besar dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau di antara ulama yang Allah berikan pemahaman luar biasa, sehingga kita pun ketika mendengarkan apa itu nasihat dari Allah, nasihat daripada Rasulullah, betul-betul bisa kita pahami dengan pemahaman yang benar tanpa kita ada salah faham dalam pemahaman hadis. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sebelum kita tutup doa kifar majelis, ada yang tidak bertanya? Dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Silakan. Siapa? Ya Pak. Ya. Jadi pertanyaan tadi, Bapak tadi bertanya dan sebenarnya sudah langsung dijawab. Beliau tadi sudah jawab bahwa ulama berbeda pendapat. Nah, jadi kalau sudah berbeda pendapat, bagaimana jawabnya? Maknanya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi kita sendiri tahu bahwa ya kalau sudah ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak, kan akhirnya tentu jawabannya ya bagaimana? Ya ada yang tentu buat, ada yang tidak. Sekarang kan kita dengar di antaranya, kalau kita duduk atau mungkin acara entah apa namanya itu, acara tahlil, maka nanti kita sedekah bacaan Al-Fatihah.
untuk fulan kita kirimkan pahala Al-Fatihah. Nah, maka akhirnya kita baca, dikirimkan. Lah ini ulama yang membolehkan siapa? Sebahagian ulama ada yang mengatakan enggak, sebahagian lagi ada yang mengatakan boleh. Yang membolehkan bahkan adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullahu ta'ala. Ini diantara ulama yang membolehkan kirim pahala, terutama Al-Quran. Dan terkhusus untuk Al-Fatihah. Ini kan bingung, biasa kami buat Fatihah, mana dalil? Bukan dalil, tapi ulama yang betul-betul menuliskan di dalam kitab mereka, yaitu Al-Imam Fakhrur Razi. Beliau dalam kitab tafsirnya, di situ beliau menulis Al-Fatihah dikirimkan untuk beberapa orang. Nah, jadi ini memang kaitannya dengan ijtihad. Dari tadi sudut pandang amal itu bisa nggak dikirimkan pahala, maka sebahagian ulama membolehkan dari beberapa dalil-dalil yang mereka tengok, dan sebahagian lain itu tidak membolehkan. Kalau zaman sekarang paling mudahnya, bukan untuk nuduh, tadi saya sudah sampaikan bahwa ulama beda pendapat. Kan kita ingin tahu siapa yang umum, nanti diantaranya adalah kawan-kawan dari Wahabi, itu nggak membolehkan. Dan umumnya dari kawan-kawan yang bermadhab, mengikuti fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i, mengikuti kitab-kitab yang diterangkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah, itu umumnya membolehkan. Jadi paling tidak kita tahu posisi di mana. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua, Nabi tidak buat, sahabat nggak buat. Perkataan ini tidak ada yang salah. Jadi Nabi nggak buat, sahabat nggak buat. Tapi jangan sampai punya kesimpulan ketika Nabi tidak buat, sahabat tidak buat, kemudian perkara itu jadi terlarang. Nah, ini berarti salah paham. Karena Nabi kalau nggak buat, jangan kita anggap langsung kemudian terlarang. Banyak sekali hal-hal yang Nabi tidak buat, itu ada alasannya. Jadi bukan berarti Nabi nggak buat langsung dilarang, enggak. Saking pentingnya dan saking banyaknya orang salah paham dalam hal ini, maka ulama banyak ngarang kitab. Husnut tafahum wad darki fi mas'alatit tarki. Satu ulama besar, ulama Maroko, beliau sampai menulis satu kitab Husnut tafahum wad darki fi mas'alatit tarki, meluruskan pemahaman supaya jadi benar fi mas'alatit tarki, dalam masalah kenapa Nabi meninggalkan satu perkara. Itu judul kitabnya. Jadi ada orang salah paham, Nabi kalau udah ninggalkan dilarang. Rupanya enggak. Banyak hal Nabi ninggalkan ternyata bukan karena dilarang, ada penyebab. Sebahagiannya penyebabnya Nabi sebutkan, sebahagian lagi tidak. Dan ini pun sebenarnya di awal-awal dulu sudah pernah saya terangkan pembahasan ini. Jadi yang penting dalam urusan tadi ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak, walaupun Nabi secara khusus tidak pernah membuatnya. Tapi tadi bukan berarti Nabi tidak pernah membuat kemudian menjadi terlarang. Ya, jadi susah karena begitu banyaknya juga sahabat mengada-ngada, membuat-buat hal baru yang Nabi waktu itu tidak buat. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau dibahas kan terlalu panjang. Di antaranya azan 2 kali waktu Jumat. Itu enggak ada zaman Nabi. Zaman Abu Bakar juga enggak ada. Zaman Sayyidina Umar juga enggak ada. Ketika Utsman bin Affan jadi khalifah baru ada azan 2 kali. Apakah salah? Enggak. Itu nanti di 2 hadis ke depan akan ada pembahasan yang berkaitan, yang mungkin kita akan tarik pembahasan itu umur panjang. Insya Allah kita bahas di hadis yang 2 hadis nanti dalam pembahasan ke depan, yang betul-betul nanti pembahasannya setiap bid'ah itu sesat. Itu pembahasannya nanti di 2 hadis ke depan. Maka kita insya Allah akan lebih detailkan pembahasan itu nanti di pembahasan 2 hadis, yang hadis kalau tidak salah nomor 28 atau nomor 29. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi memang tadi beliau pun juga sudah sampaikan itu ikhtilaf. Kalau sudah kita memahami ikhtilaf, ini sedikit tambahan, ikhtilaf, kalau kita sudah paham ikhtilaf itu enak. Yang masalah itu ketika kita tidak mengakui ikhtilaf, wah itu gawat itu. Kalau kita nganggap yang benar ini, yang selain itu salah, itu berarti nggak ada ikhtilaf. Contoh kunut subuh, zikir, segala macam. Kalau kita masih punya paham, oh ini Imam Syafi'i bolehkan, kalau ulama lain mengatakan tidak boleh.
Zakat fitrah dengan beras. Imam Syafi'i ngatakan harus dengan makanan pokok. Imam Abu Hanifah ngatakan boleh dengan uang. Kita katakan ikhtilaf, selesai masalah. Tapi kalau kita katakan yang benar cuma pakai bareh, yang tidak pakai beras tidak sah. Nah, ini entahlah gimana caranya itu. Kan tidak ngakui ikhtilaf namanya. Kalau sudah ngakui ikhtilaf, sebenarnya clear, selesai masalah. Jadi kalau kita sudah tahu ikhtilaf, berarti kita sudah pandai menghargai perbedaan. Dan ikhtilaf itu memang para ulama mengatakan ada ikhtilaf yang muktabar, ada yang tidak. Dari mana kita tahu ini muktabar atau tidak? Ya tengok ulama yang ngomong siapa dulu. Misalkan ada pendapat dari ulama A, ulama mana nanti yang membantah. Kalau dia satu-satunya ulama zaman sekarang, baru lahir dalam 100 tahun terakhir sendiri, sebelumnya nggak ada pendahulu yang membahas itu, ini nggak usah ditiru, ini nggak usah diikuti. Sudah baru nyalahin orang-orang lagi yang sebelumnya. Tapi kalau mereka memang ulama diakui keilmuannya, seperti Imam Fakhrur Razi, itu nggak sembarangan. Ulama ratusan tahun zaman dahulu, udah jauh zaman mereka, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu generasi imam mujtahid yang sudah tidak lagi diragukan keilmuannya. Kalau sudah beliau ngomong, yang lain pun kalau ada pendapat yang lain itu tidak ada masalah. Yang penting memahami itu ada perbedaan. Maka berarti kita punya kaidah berlapang dada dalam hal itu. Kita nggak boleh yang mengamalkan, misalkan kita punya pemahaman mengamalkan Fatihah, nggak boleh nyalahkan orang yang nggak mau kirim Fatihah. Kenapa? Itu ikhtilaf. Kalau kita sudah punya pemahaman nyalahkan, kita yang salah. Siapa yang nggak mau ikut acara tahlil, ikon nggak macam golongan Islam kami, ini ekstrim orang ini. Kita yang ekstrim, nuduh orang ekstrim, rupanya kita yang ekstrim. Maka fahami ikhtilaf dan punya kaidah. Kaidah ikhtilaf, hargai perbedaan pendapat. Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya? Pertanyaan lain? Ya Pak? Tanyakan ini masalah polisi jalan. Nah, Tadi kan kita kan bertanggapan kalau kita tindakan atau hambatan di perjalanan itu adalah salah. ya. Nah, sekarang kalau kita yang dibikin itu menimbulkan orang celaka gitu. Ya. Karena dia belum melewati jalan. Bagaimana bagi kita yang ikut membangun atau membantu membuat jalan itu pakai polisi tidur itu? Ya. Sebenarnya polisi tidur marah itu dibilang polisi tidur. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya membuat polisi tidur itu ada undang-undangnya. Ada aturan. Berapa tinggi, bagaimana bentuknya, bagaimana aturan itu ada. Kalau sebenarnya dia mengikuti aturan, maka berarti itu nggak ganggu orang. Ya, biasanya aturan kan pastilah akan dihitung dan ditimbang, dan itu ada, saya pernah baca. Cuma karena bukan bidang saya menghafalkan, ada. Kapan diperlukan, di mana dibuat, berapa tingginya. Nah, kalau dia ikuti itu aturan, insya Allah berarti dia nggak akan terkena daripada orang yang mengganggu atau membuat hal-hal yang mengganggu di jalan. Tapi membuat sendiri, jalan jelas punya umum, dia pula membuat, akhirnya mencelakakan orang, yaitu pasti kena ancaman mengganggu orang, itu pasti. Nah, itu kan sebenarnya bisa nampak. Dan kalau yang membuat itu betul-betul dari pemerintah atau orang yang bersangkutan, harusnya dia mengikuti aturan-aturan kaidah yang ada. Ya, kalau kebetulan di tempat kita kok ada yang nggak sesuai, ya siapa di antara kita yang ada di tempat itu harusnya mulai memperbaiki. RT-nya lah, RW-nya lah, Pak Lurah itu harus turun tangan itu, karena itu memang mengganggu. Kadang ada yang betul-betul tinggi, dan sudah tinggi tidak ada tandanya lagi. Kan ada yang bagus pakai tanda diwarnai hitam putih, akhirnya dari jauh orang tahu ini udah tinggi, terguling-guling orang selepas itu, dan itu dosa. Berarti dia nggak pakai kaidah, dia ada kaidah, ada aturannya. Kalau diikuti aturan itu, insya Allah berarti tidak terkena macam ancaman orang yang mengganggu orang lain. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup, itu saja Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, dan nampaknya ini terakhir di bulan Ramadan. Nah, selepas ini mungkin ada libur, entah libur panjang saya nggak tahu juga. Yang terpenting saya mohon pamit dulu, entah ada libur mudik atau enggak, 18 ke atas itu wala alam bisa segala macam kita. Yang penting saya minta izin, mohon pamit, terutama Bapak Ibu, saya mohon maaf atas nama pribadi. Biasanya orang kalau sudah banyak ngomong tuh kan banyak salah. Mungkin ada ucapan yang
kurang berkenan dalam hati atau ada ucapan kasar, salah ucap dan lain sebagainya, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kalau Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang, nanti di pertemuan setelahnya bisa kita lanjutkan kajian-kajian pembacaan lanjutan daripada kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.